Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Wulandari. Saya dapat amanah untuk mengajar mata kuliah riset operasi untuk kelas R1 ya, semester 4 di kampus Universitas Primagraha. Nah, jadwal mata kuliah saya itu hari Selasa. Tapi kita punya kesepakatan, kita pindah hari jadi hari Senin dari jam 10 sampai jam 11.30. Oke, ini nama asli saya ya, Sri Wulandari. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, gunanya apa RPS itu? RPS itu penting untuk dijelaskan agar kalian punya gambaran mata kuliah riset operasi itu tentang apa dan setiap pertemuan apa aja yang akan dipelajari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS ini yang akhirnya kalian paham. Oh, kali ini saya harus belajar apa aja nih di mata kuliah riset operasi. Oke, capaiannya untuk mata kuliah riset operasi ini agar kalian itu bisa menggunakan beberapa alat analisis yang akan nanti kita pelajarin di mata kuliah riset operasi ini untuk tujuannya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan mata kuliah ini untuk penelitian kalian atau untuk mata kuliah lanjutan yang memerlukan analisis dalam bentuk kuantitatif yang bisa kalian pelajari di riset operasi ini. Oke, kemudian deskripsi mata kuliahnya seperti apa? Jadi mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengambil keputusan. Intinya itu ya. Kemudian tujuannya diharapkan mahasiswa mampu mengenali dan menggunakan beberapa macam metode analisis untuk pengambilan keputusan. Nah, materi pembelajarannya apa aja? Jadi, dalam satu semester ini saya akan memberi materi berupa materi linear programming, metode grafik, metode penugasan, dan model operasi, analisis jaringan kerja, dan model probabilistik teori keputusan. Kemudian referensi bukunya saya menggunakan bukunya Andi Wijaya dengan judulnya Pengantar Riset Operasi. Nah, bukunya seperti ini ya. Jadi dari tahun 2018 dari awal saya mengajar riset operasi saya sudah menggunakan buku ini yang edisi 3 karena buku ini menurut saya itu sudah pas, contoh soalnya banyak, kemudian penjelasannya juga cukup dipahami dan juga mudah juga untuk dimengerti. Jadi ini buku acuan selama 1 semester ya. Lalu, nah ini RPS-nya yang sudah saya buat sampai 14 kali pertemuan. Dan di RPS ini kalian bisa lihat nanti setiap pertemuan apa aja yang akan kalian pelajari. Misalnya di pertemuan kedua, kalian akan mempelajari tentang bab linear programming, tentang metode grafik. Nah, di pertemuan 2 juga nanti kalian harus udah aware akan ada tugas, kemudian apa aja sih yang akan didapatkan dalam materi metode grafik ini. Nah, kalian bisa memahami materinya dan akhirnya kalian bisa mengerjakan memahami contoh soalnya dan akhirnya kalian juga bisa mengerjakan soal-soal tentang metode grafik. Nah, capaian penilaiannya apa aja yang akan dinilai dan bobot nilainya seperti apa. Di RPS ini juga kalian harus perhatikan ini misalnya warna kuning ini berarti kalian akan ada kuis di pertemuan keempat, pertemuan ketujuh, kemudian pertemuan ke-12. Kemudian merah ini berarti kalian akan ada ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, jadi RPS ini bisa kalian lihat ya rincian materinya. Lalu kita lanjut. Nah, kita mau bahas tentang
komposisi nilai mahasiswa. Dan ini di SIAKU, sistem penilaian di Primagraha, nilainya kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS. Dan poin-poin ini sudah ada di rincian RPS tadi ya. Dan itu udah masuk nilai-nilainya di sini. Yang perlu kalian perhatikan, misalnya ini, kehadiran 10%. Kehadiran 10% itu saya anggap hadir kalian itu ketika kalian bertatap muka di kelas sama saya, atau enggak ketika kuliah online kalian berpartisipasi dengan mengetik hadir, atau enggak ada tanda online menyatakan kalian hadir di kelas. Lalu untuk kehadiran bagi mahasiswa yang bekerja, dan ternyata di sini ada 3 atau 4 mahasiswa yang bekerja, saya akan ada kebijakan 7 kali pertemuan kalian dianggap hadir dengan syaratnya kalian buat surat dari tempat kerja kalian yang menyatakan kalian bekerja, dan berikut juga jadwal kerjanya. Dan surat kerja ini, surat pernyataan ini kalian kirim ke saya via email dalam bentuk PDF. Lalu untuk hardnya itu kalian simpan saja. Jadi dengan mengirim ini kalian sudah punya 7 kali absensi dari saya yang dianggap hadir. Ketika kalian tidak hadir lebih dari 8 kali, berarti kalian saya anggap kalian nggak hadir 1 kali, seperti itu ya. Berikut juga misalnya kalian 10 kali, berarti kalian tidak hadir 3 kali. Itu bagi yang bekerja. Lalu untuk tugas, di sini tugas 15%. Tugas 15% cukup banyak ya komposisinya. Dan ini tugas saya buat tugas berkelompok, dikumpulkan H-1 sebelum kelas. Jadi ini kelompok sudah saya bagi, jadi kelompok ini akan kelompok selama 1 semester, dan kalian harus bekerja sama dalam semester ini untuk mengerjakan tugas. Untuk tugas-tugas itu ada 8 kali tugas ya. Kalian bisa lihat nih ada 8 kali tugas di pertemuan 2, 3, kemudian di pertemuan 11 itu tugas terakhir, tugas ke-8. Dan tugasnya itu kalian kirim via email dalam bentuk PDF ya. Jadi jangan dalam bentuk selain PDF. Oke ya. Dikumpulkan on time, ketika on time kalian akan mendapatkan nilai 100, kalaupun tidak on time kalian tetap dapat nilai, tapi nilainya menjadi separuhnya, menjadi 50. Oke. Kemudian untuk kuis, di sini kuis 5% ya. Kuis ini kita ada 3 kali, di pertemuan ke-4, pertemuan 7, dan pertemuan 12. Jadi diharapkan kalian itu datang pada saat kuis dan kalian juga mengerjakan kuisnya tersebut. Dan di sini ada partisipasi. Di komposisi nilai ini tidak ada partisipasi, tapi saya akan tetap menilai partisipasi, tujuannya untuk sebagai tabungan nilai kalian untuk menutupi nilai yang kurang ketika poin tugas dan poin kuis kalian kurang. Jadi penting sekali kalian partisipasi, menabung poin partisipasi. Partisipasinya seperti apa? Kalian aktif dalam kelas, kalian menjawab pertanyaan, kalian bertanya, dan itu udah masuk ke nilai partisipasi, dan akan saya tulis nama kalian. Jadi akan saya catat setiap kalian melakukan aktivitas partisipasi. Untuk UTS di sini, UTS ini 30% cukup tinggi, jadi kalian diharapkan hadir untuk UTS. UTS-nya akan materinya itu esai, berupa esai ujiannya, materinya itu metode grafik dan metode penugasan, dan ini dibahas sebelum UTS. Lalu ketika saya bagikan nilai, minggu depannya ternyata nilainya tidak sesuai ekspektasi kalian, kalian bisa melakukan namanya remedi UTS dengan poin tambahan 20-40 poin, dikerjakan individu. Misalnya kalian UTS-nya mendapat 70, kalian pengen lebih lagi nilainya, kalian bisa mengikuti remedi UTS, dan akhirnya misalnya kalian mendapat 40, berarti nilai UTS kalian 100 di sini. Dan apa? Untuk remedi UTS itu kalian cari artikel jurnal yang berhubungan dengan riset operasi dan materi-materi yang dibahas dalam riset operasi, kemudian kalian buat reviewnya.
Jadi formatnya itu nanti akan saya berikan format untuk review artikel jurnalnya. Kemudian apa yang dikumpulkan? Dikumpulkannya materinya yang reviewnya tadi, berikut juga artikel jurnal yang kamu download di internet. Dikirim via PDF semuanya, bentuk PDF via email. Lalu kemudian UAS ini 40% dan ini sangat tinggi sekali, jadi kalian juga sama harus datang dan ikut UAS. UAS ini materinya materi model jaringan kerja dan model probabilistik. Jadi setelah UTS itu sama esai. Kemudian untuk jaga-jaga nilai UAS kalian ada yang namanya backup UAS. Kalian buat video tentang pembelajaran riset operasi di mana ini poinnya 30-50 poin. Dan videonya ini kalian bisa kumpulkan H-1 sebelum UAS. Dikerjakan kelompok. Kelompok yang mana? Kelompok tugas yang ini yang sudah saya buat. Ingat, dikumpulkan H-1 sebelum UAS. Setelah UAS tidak ada pengumpulan tugas atau backup UAS ya. Oke, jadi untuk email bisa kalian kirim ke wulan.primagraha@gmail.com, WA saya ini, dan waktu konsultasinya sebaiknya ini pada rentang waktu ini, ataupun bisa bertanya di WA group, tapi saya anjurkan lebih baik di WA group biar semua teman-teman kalian juga paham apa yang sedang ditanyakan dan akhirnya saya tidak menjelaskan 2 kali seperti itu. Nah, ini gambarannya ya tentang mata kuliah riset operasi untuk 1 semester ini. Dan kalian bisa kembali lihat lagi RPS-nya. Dan hal yang terpenting, kalian lebih baik kalian mempunyai buku acuannya ini, karena 1 semester saya akan menggunakan buku ini ya, dari latihan soalnya, pembahasannya, semuanya dari buku ini. Jadi sebaiknya kalian ada buku ini untuk mempermudah dalam pembelajaran kalian. Dan terakhir, karena kita selama 1 semester berarti kalian 14 kali pertemuan dengan saya. Diingatkan kembali, setelah UAS itu saya tidak menerima perbaikan nilai. Berarti proses pembelajaran kalian dimulai dari KBM pertama hingga KBM ke-14. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14, dan kalian harus memaksimalkan poin-poin yang tadi yang telah dijelaskan. Jadi jangan sampai setelah UAS kalian malah minta perbaikan nilai karena kalian lalai terhadap proses pembelajaran sebelum UASnya. Baik, segitu aja ya penjelasan rencana pembelajaran semesternya. Nanti kalian bisa lihat di link YouTube-nya dan saya akan share juga dalam bentuk PDF-nya. Terima kasih, semoga tetap semangat ya belajar riset operasinya bersama saya selama 1 semester. Insya Allah kalian dimudahkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.